Oke guys, di video ini gue akan tunjukin proses maintenance besar filter Megatank 100 ton. Nah, bagi yang bertanya, apa sih perbedaan maintenance besar dan maintenance kecil? Jadi, untuk maintenance kecil, itu hanya sekedar menyikat kaca dan juga mengganti busa yang ada di top filter Megatank ini. Namun, untuk maintenance besar, itu lebih ke proses pembersihan filter Megatank ini secara keseluruhan. Bagi sebagian besar penghobi, maintenance besar ini bisa berupa mengeluarkan media pre-filter atau mechanical filter yang ada di kolam mereka dan juga mengeluarkan biologi filter mereka nih, lalu dibersihkan satu persatu sebelum akhirnya dimasukkan kembali ke dalam kolam mereka. Oke, jadi ini udah kita buka semua. Nah, ini semua akan kita nggak dibongkar sih, akan kita bersihkan. Jadi yang untuk pertama nih, ini yang bagian untuk MBBR, aerator tetap masih nyala. Namun untuk kondisi sekarang MBBR ini nggak bisa bergerak ya, karena ketahan sama plat di atas ini. Jadi di sini kita ada biofoam yang ukurannya besar, yaitu bagian dari sistem wet dry yang ada di bagian sini guys. Nah, jadi yang mau kita bersihkan itu adalah static bed. Nah, jadi untuk maintenance static bed, gue punya dua pilihan. Gue bisa maintenance satu-satu. Kalau satu-satu itu gue pakai dop 4 inci di sana. Gue tutup bagian leher angsanya. Jadi sehingga satu jalur aja yang bekerja, satu jalur gue tutup. Namun karena ini adalah maintenance pertama, benar-benar pertama setelah kurang lebih 3 bulan lebih, Megatank ini running dan akhirnya sekarang udah bisa dibilang cukup crystal clear, gue akan maintenance langsung dua-duanya berbarengan. Sehingga cara yang paling mudah untuk melakukan itu adalah ngurangin air dari collection chamber. Yuk. Kurang lebih untuk tahap awal maintenance-nya seperti itu. Kita backwash semua chamber, diturunin ketinggian air itu semua di bawah plat yang ada di sini. Nah, untuk air kolam ini nanti kelupaan gua. Harusnya sedari tadi gua nyalain gelembung aeratornya. Lupa gua. Nyalain dulu. Nyala nggak? Nah, tuh nyala kan? Nah, jadi nggak masalah dia nggak ada sirkulasi, ya minimal ada aerator untuk selama proses maintenance ini. Nah, ini jadi mesinnya udah kita pasang. Nah, untuk sementara ini emang pemipaan gue dari kemarin nggak sempat, bukannya nggak sempat, karena udah ketutup jadi nggak keperhatian lagi sama gue. Ini masih berantakan ternyata pipa-pipa di sini. Nah, untuk sementara untuk maintenance ini gue pakein selang aja langsung. Jadi static bed yang ada di bawah gue ini udah kering ya, udah kering bekerak, sehingga untuk mengaduknya itu perlu aerator yang agak powerful gitu. Nah, ini masing-masing jalur satu aerator yang Resun LP200. Jadi kegunaan untuk Resun LP200 ini hanya untuk mengaduk static bed. Nah, kalau untuk sehari-hari gua rasa Atman udah cukup sih. Karena kalau Atman kan misalnya rusak ya di toko sebelah juga ada gitu. Nah, Resun ini emang untuk maintenance dan ya hal-hal tertentu lah. Jadi kita lihat nih, ini posisi air sudah di bawah plat statik. Kalian bisa lihat ini airnya di bawah sini. Harapannya begitu kita nyalain tuh, mulai ngaduk dia tuh. Tuh
Tuh. Jadi statik itu karena selama ini dia diam dan ketinggian air kan selama ini kan di atas ini. Jadi dia benar-benar menahan kotoran, nyaring. Nah, karena ada kotoran banyak mengendap di sana yang tersaring segala macam, jadi kaku gitu kan. Jadi kaku. Nah, kita buat dia ini sekarang menjadi fluidized. Begitu dia udah fluidized, semua kotoran itu nanti kan yang selama ini nempel di K1 Coldness akan rontok. Nah, begitu rontok baru nanti akan kita kosongin ini apa namanya? Chamber. Udah selesai gitu aja. Kita akan lakukan hal yang sama dengan chamber yang sebelah sini. Jadi kita akan aduk dulu sekitar setengah jam lah. Kita akan aduk ini sekitar setengah jam. Jadi kita tunggu setengah jam lagi hasilnya seperti apa. Jadi gue nggak bisa buka plat statik gue karena ngebukanya itu akan memakan waktu yang lumayan dan masangnya lagi makan waktu lumayan. Jadi PR-nya lumayan banget kalau gue buka-buka hanya untuk video ini. Nah, jadi di sini gue akan kasih lihat kalian bagaimana sistem static bed itu bekerja. Singkat cerita, kotoran itu harus melewati sekian tinggi atau sekian banyak layer K1 Coldness yang ditahan oleh plat static bed. Sehingga K1 Coldness itu nggak kedorong ke atas. Karena kotoran harus melewati sekian banyak layer atau itulah tumpukan K1 Coldness, sehingga hanya kotoran yang kecil yang dapat lolos. Nah, kotoran yang lolos itu nanti akan gua tangkap di wet dry gua dan juga di water polisher gua. Singkat cerita, sistem gua keseluruhan bekerjanya ya kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya gua udah bahas sangat detail di video-video sebelumnya, jadi kalian bisa lihat lah di video-video sebelumnya kalau emang tertarik banget mengetahui bagaimana sistem gua ini bekerja. Oke, jadi ini udah setengah jam lebih. Ini kita akan kuras total hanya chamber statik. Nah, kita akan lihat kotorannya seperti apa nih. Sit, buka Sit. Oke. Airnya. Parah. Parah kali. Parah kali. Iya. Inilah hasil saringan 3 bulan nih. Kalau yang tadi pertama cuma hitam sebentar. Hitam sebentar langsung jernih. Nah, kalau ini ngeri ya. Enggak jernih malah. Iya. Ya, inilah kotoran yang 3 bulan selama ini disaring. Ini baru satu chamber statik. Kita belum ada chamber satu lagi belum kita iniin. Tuh, kotorannya ngeri banget. Dari pertama kali ya. Dari pertama kali kan belum ada kita apa-apain. Nah, inilah semua nih. Semua jeroan, semua vitamin. Dah, jadi itulah. Ini kita nunggu lagi setengah jam. Nah, ini jadi sambil nunggu ini ngaduk yang bagian ini, kita udah bisa mulai ngisi air juga nih untuk statik yang bagian sini, guys. Tuh, isi air juga. Jadi sehingga nanti semuanya paralel gitu kerjanya. Sambil ngisi air, ini sambil diiniin. Nanti kalau ini udah selesai isi air ya gitu. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, ini settingan filternya udah begini, kenapa harus pakai top filter lagi? Jadi sekali lagi, ini adalah water polisher gua. Nah, gitu. Ini filtrasi utama, ada mechanical, bio, dan ini khusus untuk pre-filter. Ini nggak ada media apa-apa. Nah, ini gua pakai injap mat supaya busa high-tech-nya nggak cepat hancur, karena ini kan 84 ton per jam nih. Kalau nggak dipakein kayak begini, dikasih lapisan dudukan japmat kayak gini, sebentar hancur karena saking kencengnya arus air yang melewati ini. Jadi ini intinya hanya untuk water polisher. Nah, mengenai jenis-jenis media gue udah terlalu sering bahas, jadi gue nggak mau bahas panjang lebar. Kalian bisa cek video-video sebelumnya gitu. Nah, ini sambil paralel, sambil itu ngaduk, ini ngisi air, ini wet dry-nya yang untuk di bagian di atas MBBR dipasang lagi, ini pakai biofoam. Nah, ini biofoam ini dia bisa nyaring partikel ya medium lah, medium ke
fine lah. Kalau filter floss kan emang very fine ya, emang khusus water polisher. Karena mau secanggih apapun media kalian untuk menjernihkan ya perlu namanya water polisher. Nah di Megatank gue ini gue menggunakan polyester, busa high tech untuk water polishernya. Nah untuk settingan ala-ala RDF, ini gue lagi mematangkan konsep, tapi setelah gue lihat ini emang perlu, tapi nantinya seberapa efektif gue belum tahu. Dan yang masih gue pertimbangkan itu apakah air backwashnya yang dari auto backwashnya itu mau gue gunakan ulang atau gue buang untuk menyiram tanaman. Ini yang gue masih belum tahu. Dan itu salah satu faktor kenapa masih belum gue setting, karena ada beberapa hal yang mau gue pertimbangin gitu. Nah setelah gue lakukan maintenance ini, tadi kan kita lihat tuh kotorannya yang keluar setelah kita backwash kan lumayan. Jadi ya kita lihat lah nanti ke depannya gimana. Karena sekali lagi gue masih mempertimbangkan beberapa aspek, beberapa hal sebelum akhirnya gue eksekusi gitu. Nah, kalau settingan dasarnya udah siap, tinggal colok. Cuma ya itu, gue nggak tahu air buangan ini mau gue pakai atau gue kasih untuk nyiram tanaman. Itu gue belum tahu. Nah ini sambil berjalan gue lihat apa yang kurang. Siapa tahu itu bisa gue integrasikan ke suatu hal yang lebih bermanfaat gitu. Nah ini wet dry dari filter utama ya seperti ini doang. Jadi bersihinnya juga nggak susah kok, karena cuma satu lembar ini untuk sayap kanan dan satu lembar lagi untuk sayap kiri. Ganti busa putih ini udah kayak maintenance akuarium sih jatuhnya, nggak untuk maintenance kolam kayaknya. Ini benar-benar udah kayak mirip-mirip akuarium. Nah untuk water polisher gue ini udah seat kemarin ada 4 minggu ya seat ya. Jauh sebelum gue pergi keluar kota kan. Nah sebelum gue keluar kota, terus gue keluar kota 2 minggu, habis itu gue ada 2 minggu, 1 bulan. Jadi 1 bulan awet ini busa polyester, gue rasa cukup fair lah kalau kayak gitu. Karena kan ya kemarin itu benar-benar cepet banget kotornya, karena kan air di kolam juga luar biasa kotornya gitu kan, karena bekas-bekas pembangunan. Tapi sekarang semakin berjalannya waktu yang udah nggak terlalu banyak lagi. Ini sebulan awet. Gua rasa fair lah. Ini busa high tech gue perlu 3 yang besar, yang 100 x 100 untuk 1 bulan. 270.000 berarti. Satunya kan 90.000 kali 3 270.000 untuk maintenance 1 bulan. Gua rasa fair lah. Murah untuk skala kolam segede ini. Ya, tapi ya emang settingan awalnya yang ngejelimet sih. Tapi nggak juga ngejelimet gimana. Emang kelihatannya susah, tapi sebenarnya nggak juga sih. Nah ini kan enak nih sekarang nih, buka tutup keran aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Dan tidak memakan tenaga yang kayak gimana banget gitu. Sederhana sebenarnya. Anjir, hitamnya ngeri banget. Hah? Ngeri banget. Hampir sama Edo Purnapindo ya. Oke, mantap. Sit! Buka! Nah, jadi kalau gue boleh komen sejauh ini ya dengan hasil settingan gue, kalau gue boleh menilai dari pertama capeknya kalau kita nilai dari 1 sampai 5, menurut gue nilainya 1, karena hampir nggak ada capeknya selain buka tutup. Nah ini sebenarnya tutup juga nggak perlu sebanyak ini gue buka, tapi karena tujuan untuk video ya makanya gue buka banyak. Sebenarnya nggak perlu sebanyak ini. Terus sisanya kan buka tutup keran di sana, buka tutup keran, udah. Untuk ngebersihin kita pakai mesin. Jadi menurut gua dari tenaga 1 gitu ya, 1/5 menurut gua 1, sangat tidak memakan tenaga. Namun
memang agak sedikit memakan di waktu karena gue beli power headnya ini, power head aeratornya ini cuma 2. Nah, kalau gue punya 4, itu bisa semua berbarengan gitu. Tapi gue rasa nggak perlu juga gue beli sampai 4, ganti-gantian pun oke. Nah, ini desain awal, ini emang untuk satu filter maintenance, satu filter tetap berjalan. Namun karena ini perdana, gue mau memastikan semua itu oke. Nah gitu kan. Nah, tapi kedepannya nanti satu filter jalan, satu filter maintenance. Nggak berbarengan seperti ini. Ini hanya sekali ini aja yang berbarengan. Karena sekali lagi gue mau memastikan semua settingan aman sesuai dengan desain awal. Nah, jadi ini kita sambil ngisi air. Habis itu ini udah selesai dikuras total. Baru kita isi dari tengah supaya airnya habis itu ngelubernya ke kanan ke kiri. Udah gitu doang sih. Jadi emang nggak ada kerja capek yang harus nguli gitu kan sampai gimana-gimana nyebur, nggak ada. Udah buka tutup keran doang. Cuma ya emang memakan waktu. Tadi kan kita ngaduknya aja yang situ udah 30-40 menit. Ini udah 30-40 menit. Tapi kan selama dia mesin ini ngaduk ya kita ngopi, Bos. Gitu kan, ngopi. Tadi juga ya paralel setting ini. Jadi ya nggak terlalu simple lah. Ini kasarnya satu orang pun bisa ngerjain gitu. Tapi ya ribetnya bolak-balik, atas bawah. Jadi emang paling enak, gua dari atas, ada satu orang di bawah, tinggal gua teriakin aja, buka ini, buka itu, buka baju, kan gitu. Nah, jadi itu aja sih. Udah! Ngevlog lah lagi. Ini audio udah aman nih. Oke guys. Kalau airnya belum habis sih Pak. Masih keluar. Apa mau dibuka lagi biar sampai habis bersih? Pas zaman-zaman gue masukin ikan nila, sebenarnya gue ada masukin bibit lobster atau lobster air tawar, kaget gue. Ada 20-30 ekor, kecil-kecil, iseng gue masukin, tapi nggak gue masukin video waktu itu. Ternyata ini ada yang masuk ke filter dan udah gede begini nih, 2 bulanan nih, tuh. Ayo lo. Nah, rencana awal gue kenapa gue masukin lobster, ya mikirnya kalau dia gede selamat, terus beranak. Nah, anaknya kan bisa jadi ada makanan alami di kolam itu. Jadi ada satu siklus ekosistem tersendiri. Tapi kayaknya pada hilang. Nah, ini nemu satu. Ada sih satu lagi di dalam, tapi sesekali aja gue ngelihatnya. Nah, jadi kita sambil maintenance jadi ternak lobster nih. Nah, jadi itulah akhir dari maintenance kita. Sekarang gue tinggal nyalain air. Gue tembaknya ke tengah. Jadi air kolam naik. Begitu naik akan mulai ngisi ke sini kanan kiri dan selesai, nyalain pompa. Jadi sekarang kita tinggal menunggu. Jadi ini maintenance-nya kebanyakan menunggu dan menunggu, mengisi air, menguras air dan mengaduk air. Nah, ini gue mau tunjukin ke kalian kondisi filter seperti apa sebelum kita nyalain. Tadi gue udah intip sih, itu kondisinya kayaknya udah bisa kita nyalain pompanya. Tuh. Airnya udah di atas plat, jadi ini udah bisa gue nyalain pompanya sekarang. Oke, jadi untuk rangkaian maintenance besar itu udah selesai. Kurang lebih apa yang kalian lihat. Jadi emang untuk prosesnya bisa dibilang tidak memakan tenaga, tapi emang sedikit memakan waktu. Ya lebih banyak nunggu kan, nunggu isi air, nunggu ini, nunggu itu gitu. Tapi kalau dari segi susahnya nggak susah sama sekali. Bisa dibilang simple. Nah, jadi ini air masih agak sedikit berkabut ya karena dari filter yang tadi kotor segala macam, pas kita nyalain pompa adalah sedikit banyak yang
masuk ke dalam kolam. Itu wajar kalau kalian bersihin akuarium juga atau bersihin filter, ada sedikit banyak yang dari filter masuk ke dalam akuarium kalian juga seperti itu kan. Nggak ada bedanya dengan Megatank ini. Namun ini dalam hitungan jam biasanya juga udah kembali crystal clear ya. Nah, jadi apa yang gua desain sedari awal itu emang benar-benar berdasarkan pengalaman gua memiliki Megatank yang lama. Jadi gua sedikit banyak tahu susahnya di mana, apa kendalanya, sehingga saat gua ngebangun Megatank yang baru ini, itu gue belajar dari pengalaman Megatank yang pertama. Nah, mungkin banyak juga yang bilang kebanyakan teori segala macam, ya kalian lihat aja hasilnya. Kalian lihat aja hasilnya seperti apa, dan juga kalian lihat sebagai gimana cara maintenance besar di Megatank ini dibandingkan saat gue maintenance di Megatank yang lama, atau bahkan untuk di kolam kalian yang menggunakan filter-filter konvensional, seberapa ribetnya itu ngeluarin semua media, nyuci satu-satu. Tapi dengan kondisi gua ini bisa dibilang cukup mudah, dalam arti kata ya tinggal buka tutup keran. Ya yang buat lamanya apa ya, menunggu. Nah gitu. Jadi overall gue cukup happy, cuma ya karena ini maintenance pertama jadi mungkin agak sedikit lama karena ada beberapa hal yang nggak bisa langsung gue jebret-jebret gitu kan, karena gue harus memastikan semua itu oke gitu kan. Nah setelah gue lakukan maintenance pertama dan sepertinya semuanya oke, maintenance berikutnya juga harusnya akan jauh lebih cepat karena gue udah tahu nih caranya begini gitu. Kalau kemarin kan hanya apa yang ada di otak gue mikirnya begini, gue setting lah seperti ini, dan saat untuk eksekusi ya masih begini gitu loh. Apa namanya, masih semua tuh masih di kepala, belum dilakukan sendiri. Nah sekarang udah gue lakukan sendiri, udah tahu oh caranya gini, besok biar lebih cepat begini. Nah kayak gitu, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang bisa gue share. Semoga apa yang kalian lihat di video ini dapat bermanfaat, dan see you guys in my next video. Bye bye.